Kami mohon nanti kepada teman-teman media dan juga tamu undangan, jika acara sudah berlangsung mohon untuk tenang ya, jadi jangan ngobrol sendiri. Dan kita akan segera mulai obrolan Sabtu Seru. Ini edisi perdana yang dipersembahkan oleh Obor Rakyat Reborn. Sebenarnya kami rencananya akan live streaming di akun YouTube kami, Obor Rakyat Reborn. Kita sudah schedule live sejak semalam, tapi tiba-tiba tadi pagi akun YouTube Obor Rakyat Reborn disuspend. Kita tidak ingin berburuk sangka, mungkin masalah teknis. Dan ini tidak ada urusannya dengan orang-orang presiden ya, maksudnya presiden Korea Utara, jadi nggak ada hubungannya dengan kita. Jadi alhamdulillah untuk edisi perdana obrolan Sabtu Seru hari ini, tema kita adalah antara Prabowo, Teddy, dan Amin Rais. Tentu backgroundnya adalah apa yang terjadi beberapa waktu terakhir ketika tokoh reformasi kita, Bapak Amin Rais, menyampaikan tudingan dan sejumlah hal terkait apa yang terjadi atau ada hubungan apakah antara Presiden Prabowo dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Insya Allah dalam obrolan Sabtu Seru hari ini kita akan coba kupas ya lebih mendalam bersama narasumber yang berkompeten. Yang pertama adalah Ustadz Idrus Sambo, Sekretaris Majelis Syuro dari Partai Umat. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Ustadz Sambo. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir. Nanti beliau akan kupas lebih jauh hubungan antara Pak Amin Rais dengan Pak Prabowo dan juga bagaimana Ustadz Sambo melihat peran dan dominasi dari Seskap Teddy Indra Wijaya. Kemudian nanti dari sisi hukum, alhamdulillah sudah hadir juga narasumber kita. Beliau adalah guru besar hukum dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Kita berikan tepuk tangan untuk Profesor Suparji Ahmad. Terima kasih Prof sudah hadir. Kemudian dari aspek politik nanti akan dikupas oleh seorang doktor muda ini. Beliau adalah Direktur Eksekutif dari Indonesia Political Opinion. Kita berikan tepuk tangan untuk Dr. Deddy Kurniasa. Terima kasih Bang Deddy. Dan obrolan Sabtu Seru Obor Rakyat Reborn akan mengalir sampai jauh karena nanti akan dipandu oleh pemimpin redaksi Obor Rakyat Reborn. Kita berikan tepuk tangan untuk Setiardi Budiono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang berbahagia, teman-teman, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada edisi perdana Obor Rakyat Reborn ini. Teman-teman juga wabil khusus para narasumber berkenan hadir di acara yang insya Allah ini penuh barokah. Barangkali perlu saya flashback sedikit saja bahwa untuk mengingatkan kembali barangkali Obor Rakyat adalah sebuah brand yang pernah muncul di tahun 2014. Ketika pemilu 2014, Obor Rakyat terbit dalam format tabloid berita waktu itu. Dan akibat penerbitan itu saya dan redaktur pelaksana saya, Saudara Darmawan Sepriosa, harus menjadi santri di pesantren Cipinang selama 1 tahun. Tapi alhamdulillah di sana saya memperdalam ilmu nahwu sorof dan lain-lain Ustadz ya kan. Sekarang insya Allah bisa lah baca kitab kan, dulu masih kurang lancar. Nah di tahun 2019 saya di pemilu 2019 baru 1 bulan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, saya mencoba menerbitkan kembali Obor Rakyat. Ketika itu sudah selesai dicetak. Ini ada reporter saya, sudah wawancara Habib Rizik waktu itu di Mekah. Saya kirim beliau ke Mekah ini, Faisal. Sudah dicetak dan lain-lain. Sehari sebelum launching, saya kembali ditangkap dan masuk kembali ke penjara Cipinang dengan alasan mengganggu ketertiban masyarakat, yang artinya saya melanggar syarat pembebasan bersyarat, CB, cuti bersyarat sebetulnya. Kira-kira begitu. Nah, saat ini kami berpikir bahwa Obor Rakyat harus tetap menyala. Tapi mungkin memang situasinya sudah berbeda. Karena kita semua paham bahwa media dalam format cetak rasanya sudah usang.
Maka kemudian kami mencoba memulai dalam format yang lebih ringan. Kita mulai yang bisa dulu, yaitu setiap akhir pekan, setiap hari Sabtu insya Allah kita akan berdiskusi off air seperti ini yang dihadiri oleh teman-teman wartawan dan siapa saja silakan, dengan tema-tema sesuai yang aktual atau yang menjadi perhatian publik di pekan tersebut. Di edisi perdana ini alhamdulillah kami memutuskan untuk memilih tema yang lagi hot juga, yaitu dipicu oleh pernyataan dari Majelis Syuro Partai Umat Pak Amin Rais tentang Letkol Teddy dan Prabowo. Kami menganggap tema ini cukup penting karena bagaimanapun kita mencintai negara ini. Dan alhamdulillah sudah hadir, saya kira adalah orang-orang yang sangat berkompeten, sangat layak untuk memberikan informasi. Di sebelah kanan saya Ustadz Idrus Sambo, beliau bukan kaleng-kaleng, beliau majelis sekretaris Majelis Syuro Partai Umat yang sehari-hari tentu saja sangat memahami pemikiran Pak Amin Rais. Di sebelah Pak Ustadz Idrus ada Prof. Suparji yang nanti tentu akan kita minta pandangan beliau dari sudut hukum bagaimana peristiwa yang terjadi, dan ada Bung Dedi sebagai pengamat politik. Baik, saya kira saya ingin memulai diskusi ini dengan mengutip pernyataan Bung Karno, founding fathers kita. Beberapa tahun yang lalu di awal-awal kemerdekaan, Bung Karno pernah berujar bahwa perjuangan beliau itu lebih mudah karena menghadapi penjajah. Engkau nanti akan mengalami perjuangan yang lebih sulit karena akan menghadapi atau melawan bangsa sendiri. Mudah-mudahan itu yang bukan terjadi hari ini. Tapi saya ingin memulai dengan Ustadz Sambo. Ustadz, mungkin bisa dijelaskan kepada kita semua di sini sebetulnya apa yang terjadi, mengapa Prof. Amin Rais yang dikenal seorang intelektual, tokoh reformasi yang sangat dihormati, tiba-tiba tanpa ada angin hujan mengeluarkan pernyataan yang sangat serius, yang dianggap sangat sensitif, dan kemudian sempat mendapat respon yang sangat keras dari pemerintah yang walaupun kemudian belakangan agak menurun serangan terhadap Pak Amin Rais. Mudah-mudahan Ustadz bisa menjelaskan sebetulnya apa yang terjadi, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Silakan, Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Terima kasih Fardi dan juga Pak Prof dan saudara kita. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu. Ingin saya sampaikan pertama ada 3 hal nih Bang. Pertama sedikit kilas balik tentang Pak Amin lah ya, sebelum kita masuk pada pernyataannya. Jadi Pak Amin ini kan sebenarnya sudah cukup dekat dengan Prabowo dari jauh sebelum reformasi. Ya, jadi Pak Amin tuh sering ketemu, sering berdialog, ya, bahkan sering tukar pikiran dengan Pak Prabowo. Kita dulu manggilnya dengan Mas Bowo, ya, karena kedekatan itu. Ya, jadi karena kedekatan yang cukup panjang dengan Pak Prabowo, bahkan Pak Prabowo tuh manggil Amin tuh ayatullah politiknya, ya, jadi semacam guru politiknya lah. Jadi istilahnya sering memanggil dengan mengatakan ini ayatullah politik saya gitu loh. Jadi begitulah kedekatan beliau dengan Pak Prabowo. Ya 2014 bagaimana beliau mendukung orang di depan, ya, Pak Prabowo menjadi calon presiden waktu itu, bertarung dengan Pak Jokowi, juga sampai 2019. Bahkan 2019 itu ya PAN itu sebenarnya ingin mendukung Pak Jokowi, tapi Pak Amin bersikukuh untuk memaksa ini harus tetap dukung Prabowo. Karena beliau tahu betul Prabowo ini baik pemikirannya, baik pribadi dalam konteks kebangsaan ini memang layak untuk menjadi pemimpin di negeri kita, pemikirannya. Ya, kalau kita lihat bukunya Paradoks Indonesia itu kan sebenarnya cukup bagus. Bagaimana Indonesia itu seperti apa ya, harus maju, ya, tidak boleh bocor, baik korupsi,
maupun sumber daya kita dan lain sebagainya. Itu kan pemikiran-pemikiran beliau. Nah makin kemari cuman pada waktu 2024 ya terjadi sedikit koslet lah istilah kita. Ya waktu sebenarnya dimulai dari Pak Prabowo masuk ke lingkungan pemerintahan. Ya, masuk menjadi Menhan. Waktu itu sebenarnya kita nggak setuju juga. 2019 kita ini kan daihatnya Pak Prabowo gitu loh. Ya, jadi gitu. Ya waktu itu kita 02 kalau nggak salah saya. Ya, demikian. Ya, tapi 2019 ketika beliau diajak oleh Jokowi masuk ke pemerintahan, sebenarnya kita nggak setuju. Tapi waktu itu Pak Prabowo meyakinkan Pak Amin bahwa dia ingin berjuang dari dalam. Karena selama ini di luar, ingin berjuang dari dalam. Akhirnya Pak Amin pun kita setuju. Pak Amin setuju, oke, di dalam tapi syaratnya harus Menhan waktu itu. Akhirnya betul memang Menhan. Dan juga diberi syarat akhirnya jangan jangan terkooptasi dengan Jokowi, harus bisa betul-betul memperbaiki. Tapi ternyata kan perjalanan itu memang sejarahnya di luar harapan kita. Ternyata Pak Prabowo akhirnya begitu terikatnya kepada Jokowi. Disitulah mulai pisah jalannya. Nah setelah Pak Prabowo menang, kita bilang lah ya 2024, ya sebenarnya kita pun Partai Umat karena tahu betul Pak Amin bagaimana Prabowo dulu, karena sering diskusi pemikiran dan sebagainya kita tahu betul. Ya termasuk ketika saya di Jordan pun ya sering ngobrol dengan beliau, tuh pemikiran beliau itu cukup bagus sebagai seorang pemimpin bangsa lah tadi. Ya, jadi begitu 2014 kita Partai Umat walaupun sebelumnya kita 2024 itu mendukung Anies, begitu Pak Prabowo jadi presiden kita mendukung Pak Prabowo. Kita deklarasi pada bulan Desember 2024. Nah, tapi dalam perjalanan kalau kita lihat ternyata di luar ekspektasi kita. Makanya Pak Amin ketika merasa ini di luar ekspektasi terus memberikan kritikan-kritikan terus. Kalau kita lihat YouTube Pak Amin tuh sampai Pak Amin kan bikin channel sendiri kan, ya Amin Rais Official. Itu jadi walaupun kita mendukung, tapi tetap memberikan masukan-masukan, ya memberikan nasihat-nasihat, kritikan-kritikan. Karena kita tahu betul Pak Amin ini orang yang tanda petik, yang dulu suaranya sangat didengar oleh Pak Prabowo. Bahkan yang bisa ngedem-ngedemi Pak Prabowo itu ya Pak Amin, ya gitu. Jadi kalau Pak Prabowo mungkin agak marah atau gimana, cuma Pak Amin yang bisa ngadem-ngademin. Nah jadi berjalannya waktu, nah ternyata kritikan-kritikan itu ternyata nggak sampai gitu loh. Ke Pak Prabowo itu mungkin nggak sampai, banyak barrier-nya. Ya banyak, salah satu barrier itu adalah Teddy ini. Itu yang, makanya Pak Amin bukan ujuk-ujuk, yang ngomong kemarin beberapa waktu ini bukan ujuk-ujuk. Ya Februari tanggal 2 ingat betul saya. Pak Amin tuh bikin podcast khusus, bukan podcast ya, video khusus judulnya Awasi Teddy. Itu jelas itu video beliau. Di situ sudah banyak dijelaskan bahwa Teddy ini adalah ranjau dari Jokowi yang akan menyandera Pak Prabowo. Sehingga banyak apa namanya? Jadi akhirnya banyak tanda petik pemikiran yang bagus dari Prabowo itu tidak bisa terlaksana dengan baik. Justru yang ada adalah justru kelanjutan Jokowi. Seolah-olah macam terasandera lah Pak Prabowo ini. Sehingga kepentingan rakyat menjadi terbelakang, yang ada justru kepentingan Jokowi dan kepentingan oligarki yang selama ini selama 10 tahun mencengkram kekuasaan Jokowi. Akhirnya ya diingatkan betul, lihat coba nanti di video itu. Jelas sekali, bahkan di ujung video itu Pak Amin sudah menyinggung peran Jokowi ini, peran Teddy ini sampai Pak Amin menyebut, ini sampai disebutan Bunda Teddy udah ada di video itu. Silakan dibuka ya 2 Februari. Ya, ini bukan promosi tapi kan untuk mana? Jadi ini bukan ujuk-ujuk gitu. Udah diingatkan betul, ini berbahaya. Baik dari sisi, makanya nanti saya akan bicara pada yang kedua, level yang kedua sebenarnya, masuk ke pada yang kedua. Tadi yang pertama nih sebagai sejarah. Yang kedua ini pada poin Pak Amin ini sebenarnya tidak ada urusan dengan pribadi Teddy sebenarnya, nggak ada urusan. Cuman ini menjadi pintu masuk yang selama ini sudah diingatkan berkali-kali tapi nggak ngeh juga istana ini kan gitu. Ya, kritik-kritik yang sebenarnya sudah berapa kali disampaikan, bukan hanya Pak Amin, banyak tokoh bangsa sudah menyampaikan. Termasuk bagaimana peran Teddy ini yang sudah sangat berkuasa, sampai dikatakan apa istilahnya Perdana Menteri lah, atau Luhut yang kedua lah, Menteri serba apa namanya? Segala urusan, ya, Menteri segala urusan. Jadi begitu. Ya kita kan tahu
Ya Pak Prabowo ini kan tidak pernah bawa HP. Jadi HP itu kan banyak dipegang oleh ajudan, terutama ya TDI. Jadi kan sortir-sortir hal yang baik sebenarnya harus sampai kepada Pak Prabowo kan tidak sampai. Di sini concernnya Pak Amin itu. Makanya ketika kritik sudah tidak bisa didengar lagi, bahkan kalau kita mau jujur, Pak Amin ini kan orang kesekian nih. Ini kan sudah menjadi menjadi rahasia umum. Ya bahkan Sri Bintang Pamungkas jauh lebih keras lagi. Sebelumnya ada yang tahun yang lalu tuh yang di pice itu. Udah menyampaikan lebih keras lagi. Cuman kan kalau kaliber mereka kan belum didengar. Makanya Pak Amin bahasa kitanya dengan cara biasa ini nggak bisa. Ya mesti harus dengan cara luar biasa. Lagi-lagi niatnya dua hal. Pertama niatnya ya kecintaan beliau kepada keselamatan bangsa kita ini gitu loh. Dan concern Pak Amin di sini. Karena kalau Teddy ini masih ada dan ini disinyalir oleh Pak Amin adalah ranjau dari Jokowi, maka Pak Prabowo tidak akan bisa ya menjalankan tugasnya, karena akan tersandera terus ini. Kan Maaf kita Ustaz, tahu. mungkin kalau soal niat saya dan kita semua percaya bahwa seorang Amin Rais memiliki niat yang kita akui. Yang menjadi pertanyaan publik, Pak Amin begitu firm dan percaya diri dengan quote unquote tuduhan yang sifatnya sangat privat itu. Ya saya sebutlah, beliau kan menyebut kaum Sodom yang masa lalu. Pertanyaannya apakah beliau memiliki data yang diyakini kebenaran oleh Pak Amin atau bagaimana? Ya nanti itu yang terakhir akan saya baik. Jadi biar runtut. Jadi yang kedua, beliau menyampaikan sebagai bentuk kecintaan beliau kepada bangsa ini dan juga kecintaan beliau kepada Prabowo. Jangan sampai Prabowo ini tanda petik bahasa kita, maka dalam video itu dikatakan jangan sampai gara-gara Teddy ini nanti orang tidak percaya lagi pada Prabowo. Akhirnya membuat kepercayaan kepada menurun, akhirnya bisa menjadi ya tanda petik kata Pak Amin bisa jadi people power, berbahaya. Itu yang ditakutkan oleh Pak Amin. Jadi lagi-lagi tujuan beliau untuk supaya Prabowo ini menjadi sadar, ya lepas dari bayang-bayang Jokowi. Yang kedua, jangan sampai Prabowo diturunkan di tengah jalan. Nah bagaimana caranya yang diledakkan? Saya akan baru pada bicara yang paling ketiga. Ya pintunya ya ini harus diledakkan. Nah ini kayak instingnya, kalau saya lihat nih instingnya Pak Amin. Kalau nggak gini kan nggak rame. Pasti saya pikir berita ini sampai ke istana. Gitu. Pasti istana mau tidak mau pasti akan membahas ini. Ya mudah-mudahan pesan itu sampai gitu. Istilah saya baru berhasil 50% lah. Kita nggak tahu, mudah-mudahan 50% berikutnya ya pesan ini sampai kepada Prabowo ya melepaskan Teddy, ya kasih tugas di mana sih kata Pak Amin yang cocok dengan ya kedudukan dia lah gitu. Nah jadi itu yang kedua. Nah baru kita masuk pada yang ketiga. Nah yang ketiga ini adalah kaitan dengan ini banyak yang bahasa kita ya. Pak Amin kan seorang biasa tahabatnya dengan aling-aling. Dia dari Muhammadiyah ya, tagline-nya Muhammadiyah itu kan amar ma'ruf nahi mungkar. Di saat semua orang lain diam, maka di dalam video itu kan Pak Amin bilang, kemana para ulama? Kok pada diam? Ini udah sebenarnya berita Teddy ini kan sudah banyak meluas, jadi rahasia umum. Semua orang paham, semua orang ngerti, orang bicara tipis-tipis, tapi nggak ada yang berani ngomong. Gitu loh. Kalaupun ada, ya suara gaungnya nggak besar. Dan ini tidak pernah dibantah oleh istana kan gitu. Jadi begitu. Jadi Pak Amin melihat ini harus terang, harus nahi mungkarnya harus jelas gitu. Makanya saya melihat Pak Amin ini memang mengatakan saya harus menyampaikan ini dengan terang. Kalau enggak orang merasa abu-abu terus. Ini adalah konsep satu nahi mungkarnya Pak Amin. Dan kita tahu dari dulu Pak Amin memang orangnya tanpa tedeng aling kalau menyampaikan kebenaran itu. Jadi itu dari satu-satu. Ya, jadi nahi mungkarnya dikedepankan. Sementara orang banyak nyari aman, ya beliau ya harus menyampaikan kebenaran. Ya para ulama kan pada takut juga. Ini gimana nanti nih gimana kan gitu. Saya akan bahas di ujung itu. Nah yang kedua bahwa karena ini sudah meluas dan berita di istana tidak pernah membantah ini dan merasa aman-aman saja. Bahkan kalau kita lihat peristiwa terakhir yang di Paris itu kan sebenarnya sangat ya banyak orang sudah mengindikasi apa ini gitu. Seorang presiden merayakan ulang tahun yang bukan siapa-siapa sampai di Paris yang katanya hotelnya berapa tuh? 200 berapa? 200 sekian juta gitu yang Masya Allah. Nauzubillah lah. Nah jadi begitu. Maka yang sisi ini Pak Amin melihat bahwa ini sudah terang-terangan dinampakkan di mata kita. Tapi kenapa orang gak ada yang ngomong?
Gitu loh. Kenapa orang nggak ngomong? Gitu. Ini mesti harus ada yang meledakkan. Maka Pak Amin ya mengambil risiko itu. Ya tidak populer, dia harus sampaikan itu. Nah, tapi yang ketiga di sini, Pak Amin kan orang ngerti agama. Ini saya ingin di sini. Apa yang dia sampaikan sebenarnya tidak bertentangan dengan agama sebenarnya. Kata orang ini fitnah. Ini apa? Berbahaya, tambah nampakkan bukti. Apa bukti ininya gitu loh. Bukti apa namanya? Saksi. Saksi 4 bukti. Nah, ini di sini perbedaannya. Banyak ulama juga kurang paham. Antara gay dengan liwat itu 2 hal yang berbeda. Gay itu adalah orientasi seksual. Gitu loh. Ketertarikan seseorang laki-laki kepada laki-laki itu ketertarikan orientasi seksual yang kita anggap menyimpang tanda petik kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri kan itu udah gak ada masalah gitu. Kita dianggap menyimpang. Jadi berbeda dengan liwat. Liwat itu adalah memang ya harus ada 4 orang saksi. Sama seperti saksi zina. Harus 4 orang saksi, laki-laki yang adil. Jadi 2 hal yang berbeda. Jadi antar orang gay itu belum tentu melakukan perbuatan liwat atau perbuatan kaum Nabi Nuh itu. Jadi berbeda. Jadi begitu. Nah, bukti-buktinya kalau saya ngelihat ya, secara umum Pak Amin bilang ini bisa dibuktikan secara kejiwaan, bisa kok. Teman-teman mohon fokus sini ya. Ya, bisa Maaf, dibuktikan. Maaf. Ya kita tinggal panggil ahli kejiwaan lah, ahli apalah gitu. Ya, kita melihat dari perilaku Teddy yang kita lihat seperti yang apa Kemayu lah, perilaku bagaimana hubungan dengan perahu itu sebenarnya sudah bisa dianalisa gitu loh. Jadi firm betul Pak Amin yakin ini sudah bisa dikatakan orang ini gay. Makanya Pak Amin kan ketika menyampaikan itu kan selalu dimulai dari awalnya kan sudah beredar rumor kan begitu dong Pak Amin. Dibuka dengan itu, bukan ujuk-ujuk berarti. Cuman Pak Amin berani mengatakan dengan terang, tidak pakai diduga. Kalau wartawan kan diduga atau apa lagi istilahnya. Ditengarain. Supaya nggak kena delik gitu. Ya, supaya nggak kena delik. Tapi Pak Amin kan kalau pakai gitu kan orang nggak akan ya harus terang aja ini dia yakin betul bahwa ini keyakinan beliau gitu loh. Kalau istilah kata siapa? Panji itu apa ya? Menurut keyakinan saya, gitu kan? Mens rea. Iya. Makanya ketika Pak Amin ada yang waktu pas lagi kita di Jogja itu Munas dulu kita Pak Amin gimana ketika di pengadilan? Saya yakin betul kata Pak Amin. Bisa dibuktikan, saya panggil ahli-ahli. Nah, yakin betul Pak Amin dengan ungkapan itu. Nah, karena pertama ungkapannya itu tidak sama dengan fitnah dalam konteks liwat. Kalau kita katakan orang liwat ini ya Pak, ini kan bahasa agama ya. Liwat itu adalah perbuatan laki-laki berzina dengan laki-laki. Itu dalam bahasa agama namanya liwat. Itu kalau kita menuduh orang kamu liwat, itu harus bawa 4 orang saksi yang melihat betul. Nah, itu baru betul kalimat itu. Jadi ini hal berbeda. Makanya ulama-ulama suka karena ya belum tahu menganggap, ini harus ada saksi, beda. Ini orientasi seksual yang bisa kita lihat dari perilaku orang sehari-hari. Bagaimana cara dia ngomong, bagaimana, itu udah bisa kita lihat. Oh ini orientasi seksual pasti berbeda. Sama laki-laki dia kurang sur, sama perempuan dia kurang sur, sama laki-laki dia ya agak sur, kan begitu. Nah itu bisa kita lihat. Dia menikah belum sampai setahun sudah bercerai. Itu kan sebenarnya itu indikator yang 95% sudah kelihatan. Maka Pak Amin terang mengatakan, saya yakin kata Pak Amin, bahwa ini orang gay. Gitu, tidak pakai diduga, tidak ini. Ya, itu keberanian Pak Amin memang, ya dia siap untuk menanggung resiko itu. Yang kita bilang, di mana orang lain banyak cari aman, ya beliau memang menyampaikan yang benar. Yang terakhir, kembali kepada saya bilang tadi, mari kita lihat substansinya. Ya, saya merasa, ya kita harus merasa bersyukur apa yang, ya sebagian besar kita udah pada tahu, cuman gak berani ngomong. Kan gitu. Jadi, makanya dengan Pak Amin, coba begitu Pak Amin ngomong, kan banyak orang lain menyambut gitu loh. Oh, membongkar semuanya. Ya, mudah-mudahan ini sampai kepada istana. Dan tujuan Pak Amin hanya 3. 1, ya Prabowo sadar bahwa ini ada yang something wrong, yang harus diperbaiki, baik secara pribadi maupun secara ketatanegaraan. Mungkin bisa dibahas Pak ya. Yang kedua ya, Teddy harus dipecat, karena ini adalah ranjau dari Jokowi. Nah yang ketiga yang paling penting apa? Prabowo harus mau mendengar suara rakyat yang selama ini banyak terberir atau tersumbat, nggak sampai disortir gitu loh. ABS saja nih, ya apalagi di sisi Teddy ini. Jadi yang bagus-bagus harus sampai. Makanya banyak kita lihat ya bahasa kita banyak ditipunya lah Prabowo ini sebenarnya.
Ya kan? Di kita antara omon-omon dan fakta ternyata tidak sama. Ini akhirnya kita mengatakan omon-omon. Nah, saya kira ini 3 poin yang paling penting. Ya mudah-mudahan ini menjadi barokah bagi kita semuanya dan Pak Amin siap menanggung resiko atas apa yang diucapkannya, baik secara hukum juga termasuk dari sisi agama gitu. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Prof. Suparji, saya ingin tahu setelah pernyataan itu keluar kan itu menggemparkan jagat persilatan nasional dan sempat ancaman-ancaman laporan pidana dari Komdigi walaupun kemudian kelihatannya mereka menarik diri. Apakah Pak Amin sendiri sempat mendapatkan tekanan, telepon atau apa, Ustadz? Ya sejauh saya tahu setelah peristiwa itu kan saya bertemu 3 hari juga bersama beliau ya. Sampai itu kan tanggal 29 tanggal 30 ya. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 itu saya ketemu sampai 3 malam kita sempat ngobrol di kafe berdua. Ya dia nggak pernah ada orang yang menteror itu gitu loh. Saya pikir juga orang berhitung juga kalau meneror Pak Amin gitu loh. Karena beliau urat takutnya udah putus gitu loh. Ya, muda aja dia udah kayak gitu, apalagi tuanya gitu. Iya. Tapi mungkin sering-sering pakai helm. Saya ingat sedikit nih. Iya. Ya, waktu ini lagi-lagi masalah Prabowo juga. Waktu kita Prabowo kalah 2019 kita kan dipanggil di apa namanya? Di polisi, apa nama itu? Badan yang negara-negara tuh keamanan negara apa namanya itu? Ya, saya diperiksa 17 jam. Ya, waktu kan kita mengatakan Jokowi harus jatuh kan dianggap kita memakar gitu. Pak Amin juga diduga ingin bikin makar. Nah, ini ingat betul saya. Ketika sudah diinterogasi selama 5 jam, Pak Amin udah saya kelamaan. Bikin saya tersangka, kalau bisa langsung diponis, ya asal jangan 5 tahun lah, di bawah itulah. Saya tanda tangan gitu. 2019 itu? 2019 itu. Saya masuk. Gak usah pakai pengadilan, langsung kalian tetapkan saya jatuh sebagai dihukum, saya masuk. Sudah. Asal jangan 5 tahun lebih lah, saya kan udah tua katanya. Saya juga gak mau mati di penjara, dia bilang. Begitu, akhirnya polisi juga gak bisa ngapa-ngapain. Ya udah Pak Amin udah segera cepat selesai lah. Dia bilang, udah kelamaan dia bilangnya. Kalau memang harus saya tersangka, tetapkan saya bersalah langsung, gak usah pengadilan. Jadi memang orang urat takutnya udah putus gitu loh. Saya kira demikian sedikit tambahan. Baik Ustadz, terima kasih. Hadir bersama kita Prof. Suparji, tentu saja kita harus berterima kasih. Beliau adalah guru besar ilmu hukum dari Universitas Islam Al-Azhar. Prof. Suparji ini awal-awal saya pribadi, saya langsung ingat diri saya ketika itu. Saya yang cuma bikin obor rakyat langsung jadi tersangka. Awalnya saya banyak sekali. Saya juga melihat ini Pak Amin ini, wah pasalnya bisa banyak. Saya kebetulan bukan ahli hukum. Dan saya mendengar, kita semua mendengar di awal-awal itu Menteri Komdigi Mutia Hafid sempat mengatakan akan melakukan langkah hukum. Yang walaupun kemudian ditantang lagi oleh Pak Amin, silakan. Padahal Anda tidak mempunyai legal standing lah, kira-kira gitu. Menurut Prof. Suparji bagaimana sih ini konteks hukum dari pernyataan Pak Amin? Apakah memang ada pelanggaran hukum atau seperti apa? Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas moderator, Mas Ustadz, dan Mas Didi, teman-teman wartawan yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim kita bisa hadir dan sudah banyak disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Pertanyaan kepada saya adalah bagaimana dalam perspektif hukumnya terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Amin. Sebelum masuk pada aspek hukum, yang pertama yang ingin saya garis bawahi, sesuai yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, bahwa harapannya dengan narasi yang disampaikan oleh Pak Amin tadi itu bisa memperbaiki tata kelola pemerintahan kita. Pak Prabowo bisa lebih dekat dengan rakyat, lebih dekat dengan para anggota kabinetnya dan jajaran pemerintahan yang lainnya. Sehingga persoalan kebangsaan, persoalan kerakyatan benar-benar lebih efektif, efisien, dan produktif diselesaikan. Saya kira itu semua pihak mendukung bahwa memang pada saat ini berada dalam situasi yang harus dilakukan tata kelola dan manajemen yang benar-benar cepat itu ya, supaya masalah-masalah kerakyatan, masalah kebangsaan itu tidak ada kendala untuk diselesaikan. Dan salah satu caranya adalah bagaimana hubungan antar
presiden dengan para anggota kabinetnya dan jajaran pemerintahan yang lain itu tidak ada halangan-halangan yang tidak berdasar gitu. Tidak ada hal-hal teknis yang kemudian menyebabkan itu menjadi kendala dalam menjalankan tugas-tugas sebagai seorang presiden. Yang kedua, dalam aspek hukum, maka kita lihat secara trias politika, yaitu substansi, prosedur, dan kewenangan. Karena proses penegakan hukum tidak boleh mengabaikan apa substansinya dan bagaimana caranya dan bagaimana pihak yang memiliki legal standing atau otoritas atau kemudian kewenangan. Nah, sisi yang lain, trias politika yang diperhatikan tentunya adalah perbuatan apa yang dilakukan dan pertanggungjawabannya bagaimana dan sanksi hukumnya apa. Maka itulah 3 sisi dalam konteks penegakan hukum. Poin ketiga, bahwa sebagaimana yang kita baca di berbagai media, akan ada satu proses pertanggungjawaban hukum dalam konteks dugaan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE yang dikenal dengan pasal pencemaran nama baik melalui informasi atau media elektronik Undang-Undang ITE. Nah, terhadap pasal tersebut dengan dilihat 3 hal tadi, trias politika tadi, maka pertama aspek substansinya. Aspek substansinya harus ada proses pembuktian tentang mens rea, tentang niat jahatnya. Ada willen and witten, ada kehendak dan pengetahuan untuk menimbulkan nyerang kehormatan atau kemudian mencemarkan nama baik yang disebut tadi itu. Nah, kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, tidak ada satu mens rea, tidak ada satu niat jahat yang untuk bermaksud mencemarkan nama baik terhadap yang disebut namanya. Tetapi lebih pada itu sebagai representasi dari apa yang disampaikan oleh sebagian publik atau kemudian hanya sekedar sebagai ungkapan untuk mengingatkan tata kelola pemerintahan supaya lebih baik tidak ada halangan yang sebetulnya tidak prinsip. Jadi dalam konteks mens rea tentang menyemparkan nama baik dari aspek substansi atau delik inti dari 27 ayat 2 saya kira tidak mudah untuk dibuktikan. Karena dalam konteks ini, apakah setelah disebutkan narasi tersebut, namanya kemudian menjadi tercemar, namanya menjadi buruk, reputasinya hancur, atau justru sebaliknya, muncul simpati, muncul empati, muncul popularitas baru, dan sebagainya. Jadi delik inti dari 27 ayat 2 Undang-Undang ITE tadi itu adalah bagaimana membuktikan tentang substansi delik inti yaitu pencemaran nama baik. Yang kedua, aspek prosedur bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi di tahun 2024-105 itu jelas bahwa yang memiliki prosedur untuk bisa menyampaikan tentang proses hukum tadi itu atau prosedur hukumnya adalah harus ada aduan. Delik aduan absolut gitu bahwa tidak bisa misalnya siapapun kemudian melaporkan dan bagaimana proses mengidentifikasi prosedur tadi itu pun juga harus clear bahwa ini ketika menyangkut kelembagaan, menyangkut institusi, maka tidak bisa dicemarkan. Karena dalam perspektif pencemaran nama baik, harkat martabat itu yang memiliki adalah perorangan, bukan sebuah kelembagaan, bukan sebuah institusi. Sehingga lembaga presiden, lembaga pemerintah daerah dan sebagainya itu tidak memiliki legal standing misalnya sebagai pihak yang dicemarkan. Karena yang memiliki harkat martabat nama baik adalah orang perorangan. Nah, yang ketiga dari sisi kewenangannya bahwa dalam hal ini harus yang bersangkutan untuk kemudian mengadukan. Jadi dalam proses menyampaikan aduan tadi itu tidak bisa serta-merta orang mewakili, orang merepresentasikan, kemudian mengadukan.
Maka 3 hal tadi itu yang harus diperhatikan, aspek substansi delik intinya adalah adanya mens rea dan kemudian adanya perbuatan pencemaran nama baik, kemudian prosedurnya harus dilakukan dengan proses delik aduan dan kewenangannya legal standing adalah orang yang bersangkutan. Dan kalau kita cermati bahwa dalam perspektif ini yang disebutkan tadi itu ada ruang yang kemudian bisa diidentifikasi. Pada satu sisi adalah pribadi, pada sisi yang lain adalah soal kelembagaan, karena dia sebagai pejabat itu ya, sebagai pejabat. Sehingga dalam konstruksi tersebut maka tidak bisa disederhanakan bahwa kemudian yang bersangkutan itu bisa mengidentifikasikan sebagai pribadi, karena yang disebut misalnya oleh Pak Amin adalah dalam konteks kedudukannya dia sebagai seorang pejabat negara. Maka itu kalau kita menggunakan konstruksi 27 ya, ayat 2 Undang-Undang ITE, ya 27A maksud saya, 27A Undang-Undang ITE, yang artinya pencemaran nama baik dalam konteks ini tidak mudah untuk kemudian dibuktikan. Nah, pada sisi yang lain, poin keempat yang disampaikan adalah bahwa sebagaimana yang kita baca, adanya pasal yang diduga berpotensi untuk kemudian menjadi dasar pelaporan atau pengaduan, yaitu ujaran kebencian. Bahwa ujaran kebencian 28 ayat 2 Undang-Undang ITE ini sama MK juga diberikan sebuah kepastian bahwa ujaran kebencian tadi itu dalam konteks misalnya menghasut ya berdasarkan identitas tertentu yang kemudian bisa menimbulkan kerusuhan atau kericuhan. Maka dalam hal ini saya kira tidak teridentifikasi dengan adanya narasi tersebut, itu kemudian menyebabkan bahwa adanya orang semakin membenci dan kemudian orang terjadi kericuhan, keributan, kecuali misalnya konstruksi kericuhan itu polemik di berbagai media sosial atau berbagai macam TikTok dan sebagainya. Tetapi kalau itu identifikasinya menurut saya menjadi tidak secara material. Maka dengan dasar kedua undang-undang, maksud dengan dasar 2 pasal tadi itu, bahwa saya kira proses hukum itu tidak akan mudah diproses, karena poin yang kelima sekali lagi menyambung bahwa sekarang ini kan KUHP kita sudah sangat nyata sekali bergeser dari keadilan retributif menjadi korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Yang artinya bahwa kemudian pembalasan itu bukan menjadi pilihan utama dalam proses penegakan hukum, tetapi yang lebih ditonjolkan adalah melalui penegakan hukum itu bisa dipulihkan, direhabilitasi, dan kemudian diperbaiki. Maka untuk itu dalam perspektif bahwa KUHP yang baru dan narasi yang disampaikan, rasa-rasanya ya proses hukum tadi itu tidak akan mudah dijalankan sebagaimana yang disampaikan oleh banyak pihak bisa dipidanakan oleh Pak Amin. Tetapi tadi Ustadz Sambo juga menyatakan Pak Amin sendiri juga tidak ada ketakutan untuk kemudian membuktikan misalnya terhadap apa yang disampaikan, atau tidak ada ketakutan misalnya jika sampai misalnya dalam proses di persidangan. Tapi harapannya tidak sampai sejauh itu, tetapi esensinya adalah melalui narasi tadi itu diharapkan tata kelola pemerintahan kita itu menjadi lebih baik gitu. Dan pada sisi yang lain juga menjadi perhatian bagaimana menyampaikan narasi-narasi itu lebih proporsional gitu ya. Mungkin karena sudah saking gemasnya, saking jengkelnya itu ya, akhirnya sesuatu yang pribadi, yang bersifat orientasi seksual tadi itu akhirnya dieksplor di muka publik. Yang harapan ke depan itu bukan sebagai satu pilihan ketika memang masih ada narasi-narasi yang lain sebagai sarana kritik untuk memperbaiki misalnya keberadaan pejabat atau kemudian pihak-pihak yang ingin dituju tadi. Demikian saya kira Bang sementara. Tadi Prof menyinggung 2 kemungkinan pasal yang mungkin tapi kelihatannya agak susah, yaitu pertama soal pencemaran nama baik pasal 27. Tapi tadi Prof juga sudah mengatakan bahwa yang memiliki legal standing absolut adalah korban. Jadi kalau berandai-andai, kalau yang melaporkan itu Letkol Teddy itu dimungkinkan Prof? Ya sangat dimungkinkan. Kan kalau kita refleksi ke belakang misalnya, dulu Pak SBY sendiri kan melaporkan. Bahkan kemarin juga Pak Jokowi juga melaporkan di Polda Metro Jaya. Karena itu adalah sesuatu yang sifatnya privat
yang kemudian memang yang bersangkutan lah yang kemudian melakukan pengaduan. Maka seandainya misalnya yang bersangkutan merasa namanya tercemar dan ingin mendapatkan keadilan melalui proses hukum, ya harus melaporkan, tidak bisa kemudian memberikan kuasa atau mendelegasikan pada yang lain. Jadi ini memang secara teknis dalam konteks delik aduan absolut, maka kemudian yang bersangkutan lah yang memiliki legal standing untuk mengadukannya. Gitu. Baik Prof, terima kasih Prof. Ini kelihatannya kita menunggu juga nih. Apakah Pak Seskap, Letkol Teddy Indrawijaya akan merespon dengan melaporkan? Ya, kalau saya sebagai wartawan seneng ya kan ada berita ya kan, kita tunggu aja ya kan gitu kan. Di sini juga sudah hadir Bung Deddy Kurniasyah, beliau Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion. Sebagai seorang pengamat politik, Bung Deddy, Anda melihat peristiwa ini seperti apa? Jangan-jangan atau beginilah, Anda lebih percaya yang mana gitu, Pak Amin atau sebelah? Sebagai info sebelum Bung Deddy menjawab, teman-teman, sebetulnya kami sebagai penyelenggara tentu harus memberikan kesempatan kepada pihak istana untuk ikut memberikan jawaban. Kami sudah mengundang rekan dari istana, yaitu Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Bapak Muhammad Kodari, sudah langsung dikirim ke nomor WA beliau yang selalu dipakai. Biasanya kalau saya WA biasanya dijawab, tapi juga kepada staf khusus beliau, Bung Timothy Ivan, sampai acara ini berlangsung nggak apa-apa, belum direspon. Jadi mungkin memang ada kebijakan untuk merespon isu ini, yaitu satu ini juga ya kan, kita menghormati juga. Baik Bung Deddy, kembali ke pertanyaan saya tadi. Menurut pandangan Bung Deddy, peristiwa ini sebetulnya bagaimana dan apa yang terjadi sih? Saya yakin Bung Deddy punya insight-insight yang menarik. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bung Ardi, yang saya hormati para narasumber, Ustadz Idrus Sambo dan Prof. Suparji Ahmad. Saya mungkin akan menyoroti secara pure dari aktivitas politis ya, dari komentar Prof. Amin Rais terkait dengan sangkaan beliau atau argumentasi beliau bahwa ada hal-hal yang secara moralitas itu menyimpang yang dikaitkan terhadap Seskap Teddy Indrawijaya. Jadi ada dua hal sebetulnya dalam polemik politik itu yang perlu dibedakan secara vulgar. Yang pertama adalah soal ruang publik dan yang kedua tentu adalah ruang privat. Ada konsep dalam politik itu namanya res privata dan res publica. Res privata itu adalah semua hal yang berurusan secara privat dan tidak memiliki dampak terhadap kepentingan umum, tidak berdampak terhadap hajat orang banyak, kira-kira begitu. Nah, secara dari status jabatan gitu ya, Seskap Teddy itu tentu adalah jabatan publik yang semua aktivitas-aktivitasnya dia berkaitan dengan hajat orang banyak dan memang perlu dan layak untuk dikritik kalau ada kekeliruan atau ada hal-hal yang memang sifatnya menyimpang dari nomenklatur yang saya sebutkan, yaitu res publica. Hajatnya harus hajat terhadap orang banyak. Nah, yang jadi masalah adalah isu moralitas itu ruangnya adalah res privata. Sehingga dalam konteks politik, ya saya mohon maaf kalau berbeda dengan dengan Ustadz Idrus Sambo, bahwa Amin Rais harus kita katakan keliru. Kenapa? Karena beliau menyatakan hal-hal yang sifatnya itu adalah privat kepada kepada pejabat yang ruangnya harusnya adalah ruang publik. Kenapa begitu? Karena celah kritik terhadap Seskap itu kan sebetulnya banyak sekali. Kalau ini niatannya adalah kritik ya terhadap konsensus terhadap kondisi politik, kemudian terhadap niatan membangun bangsa sebagaimana yang tadi disebutkan, termasuk juga niatan menyelamatkan presiden dari aktivitas-aktivitas yang menyimpang begitu ya. Harusnya yang dikritik adalah ruang-ruang yang sifatnya publik. Salah satu contoh misalnya adalah soal disfungsi Seskap misalnya. Seskap itu sejak dulu itu kan per hari ini kan tidak pernah diubah nomenklaturnya oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya Seskap itu ya ruangnya adalah manajemen kabinet, membantu baik itu dari sisi manajemen maupun staf, dukungan terhadap sidang kabinet, termasuk juga bagaimana penyelenggaraan pemerintah yang dijalankan oleh presiden itu bisa berjalan dengan normal dan lancar. Kan itu saja. Tapi kalau kita lihat ini bahwa Seskap Teddy memang lebih banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang
justru disfungsional. Kenapa? Karena beliau lebih banyak dekat dengan presiden itu dalam kapasitasnya ya mungkin ya dalam tanda kutip lebih pada ADC atau ajudan kira-kira begitu. Dan itu sebetulnya bukan kelembagaan. Kenapa? Karena itu melekat pada presiden secara personal yang mendampingi presiden dalam setiap aktivitas. Sementara Seskap itu harusnya adalah manajerial. Nah, kembali lagi pada persoalan yang res privata tadi itu, bahwa kalau kemudian kita melakukan pembiaran atau pemakluman terhadap kritik-kritik publik, termasuk kritik yang dilontarkan oleh Profesor Amin Rais ini sebagai upaya pengingat begitu ya, bahwa Profesor Amin Rais dengan catatan panjangnya sebagai tokoh bangsa, lalu kemudian kritiknya hari ini juga kita anggap sebagai bagian dari ketokohannya, maka itu yang akan disayangkan. Kenapa? Karena ke depan kemudian orang akan mencampur baurkan mana ruang privat dan mana ruang publik sudah tidak lagi terlihat jelas. Sehingga kalau kemudian hari ini Letkol Teddy misalnya melakukan pelaporan karena tidak terima dirinya sebagai individu ya, sebagai personal ya, bukan sebagai pejabat di Seskap begitu ya, tidak terima karena tuduhan itu saya kira bagus dan harus didukung. Kenapa? Karena supaya menjadi pembelajaran juga bahwa konstitusi kita itu memiliki kepastian. Salah satunya adalah bagaimana kita menjalankan undang-undang yang berkaitan dengan hal itu. Tetapi yang jadi dilema adalah bahwa pilihan-pilihan diksi Profesor Amin Rais ini juga ada benarnya dari sisi etika politik. Dalam artian begini, kalau kemudian semua kritik-kritik yang misalnya saya sebutkan tadi berkaitan dengan disfungsi Seskap, aktivitas-aktivitas kerja, itu kritiknya kan sudah sangat banyak sekali. Bahwa aktivitas-aktivitas manajerial tidak bagus, itu sudah banyak orang yang melakukan kritik itu. Sehingga ada potensi bahwa kritik itu tidak didengar. Lalu kemudian muncullah yang namanya Amin Rais dengan pengaruh yang besar, dengan sikap ketokohan yang juga besar, sehingga ini dimaksudkan sebagai memantik, sebagai pengingat tadi itu, meskipun kejadiannya belum tentu benar kan. Artinya kan belum tentu benar juga yang namanya Letkol Teddy itu gay, punya kecenderungan orientasi seksual yang berbeda dari kebanyakan moralitas di Indonesia misalnya. Dan bahkan kalaupun benar, artinya kalaupun Letkol Teddy mengakui secara personal bahwa iya saya gay misalnya, itu tetap saja tidak bisa dikritik. Kenapa? Karena itu tadi, ruang privat dalam negara demokrasi tidak bisa digabung. Ruang privat dalam negara republik seperti Indonesia tidak bisa dicampur dengan urusan-urusan yang pribadi. Yang bisa digaungkan dalam kritik itu adalah urusan yang privat. Ya salah satu contoh yaitu tadi. Misalnya ketika pemerintah dalam situasi yang sulit, harga sembako mahal, lalu tiba-tiba lebih mendahulukan kemewah-mewahan tadi di Paris dan segala macam, itu yang dikritik adalah harga sembakonya, bukan aktivitas bermewah-mewahannya yang di Paris. Nah, itu mungkin memang terlalu ideal ya dalam konteks yang dalam konteks politik republikan seperti yang kita jalankan sekarang. Tapi tetap saja itu tidak bisa dijadikan alasan bahwa Profesor Amin Rais didukung dengan alasan bahwa beliau sebagai pengingat. Kemudian yang selanjutnya begini, kalau respon pemerintah, karena tadi juga sempat sama-sama kita ketahui misalnya Kementerian Komunikasi dan Digital, bahkan termasuk juga Kepala Bakom Pak Kodari, termasuk Hasan Nasbi yang menyatakan tuduhan-tuduhan Amin Rais sebagai tuduhan yang tidak mendasar dan punya potensi untuk dibawa ke ranah hukum. Ini juga sebaliknya. Artinya ini juga tidak bijak. Kenapa? Karena sudut pandangnya harus dari sudut pandang pejabat publik. Di mana pejabat publik itu mau tidak mau sudah melekat identitas personal dengan identitas publiknya dia. Artinya kalau dia dikritik meskipun urusannya adalah urusan privat, itu tidak bisa kemudian serta-merta melakukan penolakan. Kenapa? Karena mau tidak mau mereka sudah berkomitmen untuk mengayomi, berpihak kepada rakyat. Dan Profesor Amin Rais hari ini adalah bagian dari rakyat itu atau bagian dari kelompok sipil. Jadi hal-hal yang demikian ini saya kira memang dilematis. Ya, meskipun Bung Ardi dalam perkenalannya tadi kan sudah kita dengar beliau pernah di LP Cipinang juga, kasusnya sebetulnya kan tidak jauh berbeda dengan kasus yang sekarang. Artinya tidak mungkin beliau dulu masuk ke LP Cipinang itu kalau bukan Presiden Jokowi secara langsung yang melaporkan.
Dan itu terbukti berhasil, kira-kira begitu. Nah, yang jadi masalah adalah apakah kemudian sekarang Letkol Teddy juga akan mengikuti aktivitas Presiden Joko Widodo waktu itu atau tidak? Kenapa? Karena perhitungannya tentu akan besar. Kalau Letkol Teddy melakukan pelaporan dalam situasi tekanan publik yang sekarang makin tinggi, kebijakan-kebijakan pemerintah juga yang tidak begitu mendukung kehidupan masyarakat yang lebih baik, itu tentu juga respon publiknya juga besar kemungkinan akan beresiko terhadap reputasi dan juga kepercayaan pemerintah. Jadi situasi yang semacam ini kita sudah punya pengalaman panjang, tapi satu sisi juga kita tidak bisa memihak hanya pada satu persoalan saja. Karena begitu kita memihak pada Amin Rais, faktanya gitu ya, bahwa itu tidak seharusnya dilakukan. Kenapa? Karena dari sisi moralitas di Indonesia itu juga bukan sesuatu yang bagus begitu ya, tapi dari sisi politik juga itu satu keanehan yang pasti akan luar biasa bagi Indonesia. Ya meskipun Indonesia juga punya sejarah kan, kita pernah punya Menteri Pariwisata kalau tidak salah, dulu juga orientasinya juga ya semacam ini kira-kira begitu. Tapi perbedaannya kan dulu ketegasan pemerintah di era Presiden Soeharto begitu ya, itu juga cukup kuat sehingga stabilitas itu bisa terjaga. Nah, barangkali sebagai pengantar saya kira begitu. Satu poin pentingnya perlu dipisahkan mana ruang publik dan mana ruang privat. Dan Amin Rais ini tidak bisa jadikan teladan dalam artian kelompok sipil yang lain tidak bisa mengikuti. Kenapa? Karena kalau Profesor Amin Rais secara pribadi dekat dengan Presiden, secara ketokohan juga besar, dukungan kekuasaannya juga besar, sehingga kalau Profesor Amin Rais bicara dalam artian menyinggung pejabat publik, itu pejabat publik juga bisa berpikir dua kali untuk melakukan perlawanan. Yang saya sebut tidak bisa ditiru, masyarakat sipil yang lain, kalau dukungan politiknya tidak kuat, ya jangan coba-coba untuk melakukan hal yang sama dengan Amin Rais, kira-kira begitu. Meskipun ada titik bersyukurnya ya, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustadz Idrus Sambo, bahwa suara-suara yang mungkin mayoritas gitu ya, itu hari ini sudah diwakili oleh Profesor Amin Rais, karena beliau dengan berani menyatakan itu. Persoalan benar tidaknya ya kita lihat apakah nanti ada penolakan dari Letkol Teddy atau tidak. Kalau tidak ya berarti mau tidak mau apa yang dilakukan oleh Amin Rais ya dengan secara alamiah ya akan diterima oleh publik dan itu bisa dianggap sebagai satu kebenaran, kira-kira begitu. Tadi menarik Bung Dedi memilah antara ruang privat dan ruang publik. Saya setuju. Tapi juga kita harus melihat fakta yang terjadi. Ini adalah fakta bahwa misalnya ketika kita percaya bahwa peristiwa ulang tahun itu adalah ruang privat tentu saja. Bukan kepentingan publik. Tapi kita tahu juga yang beredar di media sosial, di kantor itu dari ujung ke ujung, itu kan kantor itu fasilitas negara ya. Betul. Itu dari ujung ke ujung berdiri papan bunga ucapan selamat ulang tahun. Misalnya begitu. Menurut Anda apakah ini ada pelanggaran etis dalam bernegara? Atau katakanlah ketika kegiatan presiden walaupun di luar jam. Tapi tentu kegiatan itu menggunakan dana negara seperti disampaikan oleh Ustadz Sambo. Kemudian dipublikasikan juga yang konyolnya oleh mereka ke publik. Itu Bung Dedi memandangnya seperti apa? Kalau ada pelanggaran etika dan lain-lain? Ya, catatannya begini, bahwa etika itu tidak ada pelanggarannya. Kenapa? Karena etika itu nuansanya hanya penilaian moral gitu ya. Kalau dari sisi konteks publik jelas itu tidak bijak, hanya sekedar tidak bijak saja. Tidak bisa kita sebut sebagai pelanggaran etika karena faktanya etika sipil itu tidak tertulis. Tapi etika bagi pejabat itu tertulis. Ada pedomannya, ada undang-undang misalnya. Tapi yang diatur oleh undang-undang itu kan bukan kehidupan personal. Makanya itu yang saya katakan dilematis tadi. Ketika ada aktivitas perayaan ulang tahun dengan bermewah-mewahan itu, nanti respon publiknya itu hanya sekedar persoalan penurunan kepercayaan terhadap pemerintah. Meskipun nanti dalam jangka panjang itu juga bisa beresiko sangat besar. Kita punya catatan misalnya secara global bagaimana runtuhnya pemerintahan di Nepal, kemudian runtuhnya Bashar Assad misalnya, termasuk juga yang baru-baru sekarang misalnya
turunnya Presiden Madagaskar misalnya yang digantikan oleh generasi-generasi muda, itu tiga-tiganya itu bukan persoalan kudeta murni, tapi itu persoalan karena kekuasaannya bermewah-mewahan. Korupsi yang besar, kira-kira begitu. Sehingga kelompok-kelompok muda kemudian bangkit melawan hal-hal yang dianggap ruang privat digabung kepada ruang publik dengan tadi fasilitas negara dan lain-lain. Nah, di Indonesia itu apakah punya potensi itu atau tidak? Sekarang saja begitu harga BBM naik drastis saja kita tidak lihat lagi gerakan publik yang menentang itu. Berbeda dengan misalnya 5 atau 10 tahun ke belakang misalnya. Jadi ruang etika itu hanya bisa dibatasi oleh si pejabat itu sendiri. Kalau dikatakan apakah itu benar secara keyakinan sipil, ya jelas itu keliru. Kenapa? Karena memang ada hal yang anomali ya dalam kondisi sekarang ya. Kita juga menyaksikan bagaimana kehidupan yang tidak berdampak sama sekali terhadap kehidupan sipil begitu ya. Itu dipertontonkan oleh pejabat, apalagi ini adalah jabatan yang ringnya juga ring langsung presiden begitu ya. Nah, mau tidak mau memang perlu dikritik, tapi sekali lagi yang perlu dikritik adalah aktivitas-aktivitas yang itu. Bahwa penggunaan anggaran negara yang dihambur-hamburkan, yang tidak berdampak terhadap hajat orang banyak, itu memang perlu disuarakan. Sehingga mau tidak mau, kritik terhadap pemerintah harus kita dukung. Yang tidak kita dukung itu kan kalau kemudian jalur kritiknya itu menyasar konteks atau identitas yang privat tadi. Meskipun tadi alasannya juga sudah disampaikan bahwa kalau yang dikritik oleh Amin Rais itu adalah urusan-urusan kinerja Seskap, kemudian aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pemerintah, itu sudah banyak dilakukan oleh banyak orang dan faktanya juga tidak terjadi perubahan. Nah, barangkali dengan konteks sekarang bagaimana orang lebih mudah dipantik dengan urusan-urusan yang bombastis begitu, maka Amin Rais masuklah dari celah personal ini. Ya tentu kita berharap mudah-mudahan saja memang Profesor Amin Rais ini sekedar memantik begitu ya, dan hasil pantikannya mudah-mudahan juga bisa berdampak secara luas. Baik, kemarin juga saya ingin kembali ke Ustadz Sambo. Pak Amin mengaku Ustadz bahwa beliau dilapori oleh seorang menteri, bahkan setingkat Menko kalau tidak salah, yang mengatakan bahwa ada sumbatan, bahwa menteri tidak bisa bertemu dengan presiden secara khusus untuk melaporkan hal-hal yang bahkan kita juga mendengar banyak hal lah. Saya kira di kalangan wartawan mendengar banyak hal yang tentu saja ini rumor yang mungkin harus diklarifikasi. Sayangnya memang Pak Kodari tidak hadir, bahwa misalnya ketika bencana Aceh itu terlambat Pak Presiden mendapatkan info soal besaran magnitude dari bencana dan lain-lain lah. Nah, apa yang Pak Amin sampaikan soal bahwa seorang menteri pun tidak bisa menemui presiden ini menurut saya luar biasa. Bagaimana Ustaz? Iya, itu juga salah satu yang kita khawatirkan bersama ya. Sampai selevel menteri aja disortir, tidak bisa langsung menyampaikan sesuatu kepada presiden, apalagi rakyat. Jadi presiden saja sudah dibatasi terhadap pembantu-pembantunya yang harusnya mengerjakan tugas-tugas dia untuk sampai trickle down ke masyarakat. Itu aja dihambat gitu. Bagaimana pola rakyat? Kan gitu. Itu selevel Menko. Apalagi yang bukan Menko kan gitu. Menko itu kan bahasa kita ada cuma berapa tuh? Menko ada berapa? Berarti cuma itulah yang melapor ke Pak Amin ya. Siapa itu yang melapor? Ya, kita nggak tahu. Oke. Kan Pak Amin kan banyak temannya kan gitu. Kalau kita lihat ya beberapa 3 atau 4 dari Menko itu kan Pak Amin kenal betul kan gitu. Dan kita juga sering menyampaikan masukan juga. Pak, ini menteri ini pernah ngomong begini kita sering sampaikan juga. Nah, balik pada yang tadi. Jadi level Menko saja itu tidak bisa masuk menyampaikan sesuatu, apalagi menteri-menteri yang lain. Ini kan sangat berbahaya dari sisi ketatanegaraan, dari sisi keselamatan kesejahteraan rakyat kita kan berbahaya. Itu satu. Jadi saya kira dalam konteks ini saya jawab itu. Nah, yang ingin saya sedikit tanggapi pernyataan beliau tadi ya, ini kan Pak Amin seorang insting politiknya kan kita tahu ya. Jadi kalau kita bicara normally gitu loh, bicara textbook betul apa yang disampaikan oleh saudara Dedi tadi kan gitu. Tapi ini kan situasi kita nggak normal nih. Kalau kita bicara normal datar-datar aja orang ya begitu. Capek aja kita ngomong. Ya harus ada sesuatu yang berani mengambil resiko itu gitu loh. Dan Pak Amin siap untuk mengambil resiko itu.
mengambil mungkin tidak populer, mengambil mungkin banyak orang akan mencaci maki dia, dan sekarang ada juga yang begitu, ya bahkan termasuk mengambil risiko dia akan kena konsekuensi hukum dan dia siap untuk itu. Jadi dia mengambil, dan yang kita tahu banyak orang yang nggak berani itu. Kan kita sekarang banyak ulama cari aman, banyak politisi cari aman, ya banyak juga rakyat-rakyat cari aman juga kan gitu. Nah Pak Amin berani mengambil risiko menyampaikan kebenaran, walaupun risikonya tadi banyak hal, termasuk tadi dinilai salah gitu kan. Pak Amin berani mengambil risiko itu. Satu. Yang kedua kan kita, rakyat kita ini kan kalau datar-datar aja nggak mau ngeh gitu. Dengan gini kan mungkin oh iya ya, nah, ini benar. Nah, jadi kan dengan ledakan begini banyak kan akhirnya nyari berita itu. Akhirnya kan jadi khawatir, wah ini kalau benar bahaya ini. Nah mudah-mudahan jadi ke viralnya ini kan kita bahasa kita bad news jadi good news kan gitu. Yang mudah-mudahan viralnya ini mungkin bahasa saya ini blessing in disguise saja, barokah dari Allah saja yang membuat kita menjadi tersadarkan. Yang tadinya suaranya samar-samar, bahasnya tipis-tipis, sekarang itu. Jadi, nah yang ketiga saya sedikit bahas dari si agama ya Mas Dedi ya, termasuk juga Pak Indri. Dalam bahasa agama gini, kita dalam Islam itu dua, kita dilarang suuzon, itu satu. Menfitnah, suuzon. Tapi ada satu lagi, dilarang juga kita membuat orang lain suuzon. Paham? Jadi kita nggak boleh suuzon sama kamu, sama orang lain nggak boleh. Tapi jangan juga kita menimbulkan orang lain suuzon. Nah, jadi dua-dua aja. Jangankan kita, ini sedikit ya, ada peristiwa Rasulullah ya. Ini untuk membaikkan, karena saya juga Ustadz, sedikitlah kita bahas isi agama ya. Rasulullah tuh siapa sih orang yang meragukan kebersihan beliau? Ya, kebenaran beliau. Tapi pernah suatu malam beliau itikaf tuh mengantar istrinya ke rumah, ya itu berkunjung istrinya ke rumah malam, diantar istrinya ini nggak populer, nggak banyak orang tahu, namanya Sofia. Yang kita kenal kan, ya Aisyah itu banyak. Sofia ini banyak orang nggak kenal. Dia jalan di malam hari, ada ngeliat dua orang pemuda yang lewat di depan Rasul, tiba-tiba berjalan cepat gitu loh. Seolah-olah macam ragu, takut gitu. Rasulullah manggil, kamu kedua sini, pelan-pelan. Ini istri saya. Itu sekali bernabi, dia tahu betul ini orang pasti dalam hati benar. Sama siapa sih Rasulullah tuh? Dua-duaan. Kan begitu. Yang pasti ini kan Nabi nggak mungkin berbuat yang nggak benar kan. Itu aja Nabi manggil dua orang ini. Jangan sampai dua orang ini suudzon nanti pada beliau. Akhirnya ini menjadi berbahaya. Makanya ada satu ungkapan yang paling ya ada yang mungkin kita sering dengar namanya ittaqu mawadi'at tuham. Janganlah kamu, berhati-hatilah kamu menjatuhkan diri pada hal-hal yang buat orang lain curiga padamu. Bahkan ada perkataan Umar yang sangat terkenal itu. Barang siapa yang menjatuhkan dirinya kepada membuat orang lain curiga, jangan salahkan orang lain menyampaikan prasangka buruk kepada Anda. Itu jelas sekali itu. Jadi itu bunyi ya. Jadi man arada nafsahu lituham itu bunyi. Ini kalau kita bahasa namanya asar. Mauquf. Jadi hadisnya sama tingkat Umar. Ya tidak sampai pada tingkat Nabi. Jadi gini, man arada nafsahu lituham fala yaulumanna. Ya gitu. Man asabihi azzan. Jadi barang siapa yang menjatuhkan dirinya kepada membuat orang lain jadi curiga, jangan salahkan siapa-siapa ketika orang lain suudzon kepada Anda. Itu jelas sekali perkataan Umar. Jadi kalau ada, ini kan udah jelas kan suudzon orang. Berduaan lah, inilah, bikin itulah. Udah banyak orang ngomong, gitu terus. Ini kan membuat orang lain suudzon. Nah ketika ada orang menyampaikan, lu bener begini, ya jangan salahin orang lain. Kecuali salahkan, ya dirimu sendiri gitu loh. Nah jadi saya pikir Pak Amin, ya tidak bisa kita salahkan, dia mewakili suara orang yang seperti ini. Ya walaupun dia mengambil risiko apapun, saya kira Pak Amin mengambil jalan itu. Ya, baik dari sisi hukum, termasuk juga dari sisi yang mau diejek orang, termasuk juga dari sisi agama. Saya kira Pak Amin tahu betul konsekuensi itu. Makanya beliau tidak menuduh yang tadi, liwat dia tidak. Dia tahu betul konsekuensinya secara agama. Tapi yang dia tuduh adalah dari sisi ini. Saya kira demikian, ya mudah-mudahan bisa menjadi sebagai tambahan buat Ustadz Sambo ini sebagai masukan aja Ustadz. Saya ini termasuk orang yang suka ngulik-ngulik pendapat publik di sosial media lah. Mohon maaf saya harus berterus terang. Silakan. Dalam beberapa tahun terakhir Pak Amin itu ratingnya agak turun.
cenderung tone-nya negatif kalau beliau menyatakan sesuatu. Harus saya. Tapi setelah saya pelajari dalam case ini, banyak yang pro Pak Amin. Itu agak ini, mungkin Bung Deddy nanti karena beliau ini ahli survei ya, perlu dilakukan survei. Walaupun kan itu sekali lagi itu bukan berarti kebenaran juga kan secara statistik even 90% bukan kebenaran. Tapi setidaknya kita membaca bagaimana pendapat publik. Contoh misalnya podcast Ustadz. Saya lihat komen-komennya itu cenderung pro gitu. Itu menarik sebab netizen itu sangat kritis. Kalau dia nggak suka dia bilang ini hoax ini gitu-gitu. Ini enggak. Orang-orang atau kelompok yang tadinya kritis kepada Pak Amin ini agak-agak ke kanan ini menarik ini. Tapi ini menarik. Nah tapi oke lah itu hal lain. Kalau saya menilai itu blessing in disguise saja. Itu hal lain. Ini saya ingin mendapat pandangan dari Prof. Suparji mumpung ada guru besar. Saya yakin beliau juga sangat memahami dan mendengar bahwa ini ada sesuatu yang perlu kita perbaiki bersama dengan niat baik, Prof. Tentu saja dengan niat baik untuk Indonesia di lingkaran dekat Presiden. Niatnya niat baik. Menurut pandangan Prof. Suparji, sebaiknya apa yang harus dilakukan tentu saja oleh Presiden Prabowo Subianto dan orang-orang dekatnya agar kita lebih baik lah. Ini kan bagaimanapun juga tantangan global juga berat. Silakan, Prof. Baik, bahwa niat baik dulu kan dilakukan dengan cara yang baik juga. Dan dilakukan dengan pihak yang memang memiliki kewenangan tadi itu. Misalnya kita punya niat baik mau sholat asar, baru jam 2:30, itu kan belum sah. Kalau belum masuk secara prosedurnya, secara waktu belum masuk. Kita sudah wudhu, sudah masuk jamnya, kita mau sholat jamaah. Tapi yang mimpin sholat jamaah itu masih anak kecil. Sholatnya menjadi tidak sah jamaah tadi itu. Karena yang memimpin orang yang tidak berwenang. Maka untuk itu dengan ilustrasi tadi, niat yang baik, dilakukan dengan cara yang baik, dan dilakukan oleh memang yang memiliki legal standing atau yang berwenang. Yang kedua, bahwa ukuran kehidupan kita ini kan tidak semuanya harus berlandaskan hukum. Berlandaskan etika itu juga sangat penting. Maka saya kira semua juga sepakat bahwa adab itu adalah di atas ilmu. Bahwa adab tadi itu ukurannya adalah etika. Soal kepantasan, ketidakpantasan, bukan soal selalu benar dan salah gitu ya. Maka dalam konteks ini, siapapun yang melakukan tindakan-tindakan itu, melakukan langkah-langkah apapun ya, dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik gitu ya, memperhatikan aspek etika maupun hukum, memperhatikan aspek adab maupun ilmu, supaya kemudian akhirnya cara-cara yang dilakukan tadi itu menimbulkan satu hasil yang bisa diterima semua pihak dan menghasilkan sesuatu yang positif. Dan yang ketiga, saya menyambung Ustadz Sambo tadi itu, bahwa soal kecurigaan itu jangan dibangun dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Maka dalam hukum itu kan harus sangat dipertegas bagaimana asas praduga tidak bersalah. Bahwa seseorang harus dinyatakan tidak bersalah sampai ada PHT, putusan hukum berkekuatan tetap. Jadi kalau kita membangun kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan penuh kecurigaan, dengan praduga bersalah, maka ya menjadi sesuatu yang kontraproduktif. Nah yang keempat, pertanyaan yang disampaikan Mas Moderator tadi bahwa kaitannya sebaiknya apa yang dilakukan dalam konteks meminimalisasi, memitigasi terjadinya narasi-narasi seperti ini, maka saya kira clear ya bahwa yang dituntut oleh masyarakat, yang dituntut oleh bangsa ini, bagaimana tindakan-tindakan nyata dari Presiden dalam konteks memimpin bangsa dan negara ini ya betul-betul secara proporsional, secara prosedural gitu ya, dan secara profesional dalam arti menempatkan semuanya sesuai dengan tupoksinya. Tadi Mas Deddy mengatakan, nah kalau konteksnya seskap, ya mestinya kan sebagai manajemen, bukan sebagai sekedar ajudan kan itu. Maka mengingat begitu besarnya ya pengorbanan rakyat melalui pajak
yang kemudian diberikan beban fasilitas negara kepada pejabat-pejabat negara, ya hendaknya bahwa apa yang dilakukan adalah untuk kepentingan negara, tidak membawa pada kepentingan privat ke dalam ruang publik, yang itu akan menjadi masalah. Jadi secara simpel saja bahwa semuanya harus bekerja secara profesional, secara prosedural, dan tupoksinya dipertegas, ya, dan masing-masing pihak yang terkait dengan pemerintahan tadi itu benar-benar menyadari kedudukannya sebagai pejabat negara, menyadari sebagai penyelenggara negara yang kemudian bekerja untuk kepentingan negara. Karena begitu besar ya amanah yang diberikan, begitu besar misalnya fasilitas negara yang diberikan, jangan sia-siakan, jangan korbankan kepentingan rakyat. Jadi perbaiki manajemen tata kelola pemerintahan yang ada sesuai dengan tupoksi yang seharusnya, sesuai dengan konstitusi yang berlaku, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan yang kedua juga penting bagaimana tidak misalnya cenderung misalnya baper atau kemudian cenderung berperasaan gitu ya, yang kemudian akhirnya menyebabkan tidak suka dengan perbedaan pendapat, tidak suka dengan kritik, tetapi bahwa perbedaan pendapat, kritik adalah ruang diskusi yang harus diakselerasi demi mengagregasi kepemimpinannya. Maka bahwa kalau semuanya sepakat, semuanya selaras, nanti akan menimbulkan masalah-masalah yang tidak terbuka. Maka untuk itu, ruang-ruang diskusi, ruang-ruang negosiasi, transaksi gagasan, misalnya dengan akademisi, misalnya dengan pihak-pihak yang lain, itu harus diberikan fasilitas tentang itu. Dan yang ketiga, menurut saya yang paling mendasar adalah bagaimana kecintaan Pak Presiden kepada negara kita ini, kecintaan kepada rakyat kita ini, itu adalah betul-betul ditunjukkan ya secara otentik, secara nyata gitu ya. Bagaimana ada misalnya program secara rutin menyapa rakyat, bagaimana ada program misalnya menyelami hati masyarakat dan lain sebagainya, yang itu tidak sekedar dalam sebuah forum-forum resmi, tidak sekedar dalam forum-forum misalnya seremoni, tetapi bisa dilakukan dengan hal-hal yang informal untuk menyapa kepada masyarakat. Gitu. Baik, terima kasih Prof. Terakhir sebelum saya berikan mic kepada rekan-rekan wartawan, saya ingin kembali ke Bung Dedi terakhir. Bung Dedi, Anda sebagai seorang pengamat politik, saya ingin jawaban jujur dari Anda. Sebagai seorang pengamat politik, Anda melihat figur Letkol Teddy ini aset atau liabilities bagi Presiden? Terima kasih. Ya, memang saya kira agak dilematis ya. Meskipun memang Letkol Teddy ini punya potensi justru menurunkan reputasi Presiden dalam hal yang positif. Kenapa? Setidaknya karena dua hal. Satu, Letkol Teddy mendapatkan citra secara pribadi yang secara umum sudah seperti yang disampaikan oleh Profesor Amin Rais. Artinya sebagian besar masyarakat kita gitu ya, itu opininya sudah mulai terbangun bahwa Letkol Teddy adalah serupa seperti yang disampaikan oleh Profesor Amin Rais. Itu pertama. Ditambah lagi memang Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki ibu negara, sehingga itu kemudian seringkali dijadikan sebagai meme politis begitu ya, yang kemudian itu ya mau tidak mau harus diterima. Yang kedua adalah berkaitan dengan kinerja. Nah, ini menurut saya yang paling bermasalah adalah soal kinerja. Bagaimana pemerintahan di era Presiden Prabowo Subianto ini itu mengesankan bahwa kabinetnya itu memang terdiri dari satu kelompok saja. Lebih banyak memang dari lingkaran Presiden Prabowo Subianto, tetapi yang jadi masalah adalah kalau justru lingkaran itu menjadi sumbatan sebagaimana yang tadi disampaikan. Nah, ini tadi mungkin ya yang melanjutkan argumentasi saya yang pertama tadi, bahwa ada celah memaklumi apa yang disampaikan oleh Profesor Amin Rais ketika ruang-ruang kritik publik itu tidak bisa masuk gitu ya, maka mau tidak mau memang ruang privat itu sebagai alternatif. Kenapa? Karena pada dasarnya sebetulnya kan politik kita itu peperangannya hanya pada persoalan opini. Mana opini yang ramai, opini yang kuat, maka itu yang akan dijadikan sebagai kebenaran kita. Viral no justice. Salah satunya begitu ya konsepnya. Nah, yang jadi persoalan adalah bahwa
pilihan-pilihan viral itu kalau kebetulan yang memang tidak berdampak pada hajat orang banyak tadi. Yang justru yang viral itu justru adalah hal-hal yang ya ulang tahunnya Letkol Teddy, kemudian hubungan personal Letkol Teddy dengan Presiden Prabowo Subianto. Itu semuanya kan diasumsikan sebagai asumsi yang buruk. Nah, ini yang saya kira memang Presiden perlu berhati-hati di sini. Kenapa? Karena mau tidak mau dalam konsep negara demokrasi, kepercayaan publik dan opini publik itu adalah salah satu hal yang punya pengaruh terhadap kinerja pemerintahan. Kalau kepercayaan publiknya tinggi, dukungan publiknya tinggi, maka kebijakan-kebijakannya juga pasti akan mendapatkan penerimaan yang juga tinggi dari publik. Nah, itu dampaknya akan baik. Tetapi kalau kemudian kepercayaan publiknya sudah tidak baik terhadap pemerintah, kebijakan apapun juga akan mendapatkan penolakan. Nah, ini saya kira yang memang perlu diwaspadai. Apalagi kalau untuk jabatan Seskap mau tidak mau adalah orang yang betul-betul duduk diam di belakang layar. Kenapa? Karena urusan Seskap sebetulnya adalah nadi dari pemerintahan itu sendiri. Berkaitan dengan komunikasi para menteri, para menko dengan presiden. Bagaimana alur asupan informasi presiden juga harus sesuai dengan kondisi di lapangan. Kalau kemudian Seskapnya sendiri sebagai penghambat, nah ini adalah masalah. Jadi peluang terbesarnya adalah kalau presiden selalu mendapatkan hal yang tidak benar, meskipun itu menyenangkan, nah ini jangka panjangnya kan seperti bom waktu. Jangan sampai justru hal-hal semacam ini mengikis kepercayaan publik terhadap presiden itu. Baik, terima kasih. Teman-teman, kita buka sesi tanya jawab, silakan. Santai saja, kita masih punya waktu sampai jam 3 seharusnya. Sebutkan nama dan asal dari mana, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini aja. Saya Ima dari KNPRI. Pak Ustadz, kita lihat kondisi sekarang ini seperti benang kusut. Semua lini itu kita sudah diserang dengan pendidikan kita rusak, hukum kita rusak, semuanya dirusak. Meskipun itu dari era Jokowi dan sekarang disambung era Prabowo, saya rasa lebih parah, Pak Ustadz. Jadi saya mengutip ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidaklah dirubah nasib suatu kaum ketika kaum itu tidak merubah nasibnya sendiri. Seperti itu. Nah, kita di sini ketika kita mau merubah nasib kita terbentur pada konstitusi. Bahwasanya ketika mau menjatuhkan Pak Prabowo atau turun aja deh, soalnya omong-omong saja. Kan seperti itu. Kita terbentur oleh konstitusi. Bahwasanya harus ada perbuatan tercela, harus ada korupsi. Nah, sebenarnya indikator itu kan ada sama Pak Prabowo. Itu kan realistis saja seperti itu. Nah, tetapi tahapannya itu yang kita susah untuk karena harus dibawa ke DPR, MPR. Sementara orang-orang Prabowo ada semua di DPR, MPR. Kan seperti itu. Jadi kita dilema. Nah, jalan keluarnya seperti apa, Ustadz? Kita juga ini sebagai rakyat ketika kita menyuarakan sesuatu dibilang makar lah, melanggar pasal lah. Padahal kami juga sebenarnya ketika kita mengutarakan sesuatu, pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 itu mengatur bahwasanya setiap rakyat berhak untuk mengutarakan pendapatnya. Tetapi karena rezim ini terlalu dikuasai oleh geng Solo dan Pak Prabowo, tidak bisa lepas dari geng Solo itu, sehingga untuk menanyakan selembar kertas saja, misalnya contoh soal ijazah saja luar biasanya minta ampun. Dibombardir, dikriminalisasi. Ini kita negaranya sudah sakit, bukan sakit Ustadz, gila. Gila itu apa? Dia sudah sulit membedakan, sudah sangat sulit membedakan Ustadz antara teh kucing dengan coklat. Itu orang gila itu Ustadz. Teh kucing dijilat-jilat, pertanyaannya begini Ustadz, langkah apa yang harus kita ambil ketika negara sudah porak-poranda seperti ini? Maaf Ustadz, yang kedua Pak Supradin, Pak Prof bahwasanya tadi mengatakan bahwa kita bisa kena pasal apa. Nah, ketika pasal-pasal itu sebenarnya bisa runtuh dengan pasal 28. Apakah bisa runtuh dengan bahwasanya? Ya kenapa? Saya cuma hanya menyuarakan pendapat, kan seperti itu. Termasuk Pak Amin Rais dengan melihat indikator, dengan indikatornya apa Pak Prof? Dilihat ada indikator, ada kan namanya ciri-ciri, mengedipkan mata lah, kemudian spesial lah, itu kan ada indikatornya, kan seperti itu. Oke itu. Yang ketiga sama Bang Deddy, maaf Bang Deddy, saya tidak sependapat dengan Anda. Mengatakan bahwasanya sebagai pejabat publik itu ada namanya ruang privacy. Tidak bisa seperti itu. Pejabat publik itu paham nggak? Bahwa dia dipilih oleh rakyat. Satu poinnya, dipilih oleh rakyat.
otomatis semua gajinya, semua fasilitas yang dipakai itu dari rakyat. Jadi ketika Bang Deddy bilang bahwasanya tidak bisa kamu ini privasi, tidak bisa seperti itu karena kami yang memilih dia. Dan satu hal lagi, paham nggak? Ketika Anda melegitimasi perbuatan, tunggu dulu sebentar. Ketika Anda melegitimasi tentang gay, jangan salah. Itu akan berdampak yang sangat buruk kepada SDM kita, pada generasi kita. Kenapa negara kita sekarang banyak musibah? Sebentar Ustaz, sedikit. Iya. Kenapa banyak musibah sekarang? Bisa jadi itu adalah penyebab dari kelakuan yang tertinggi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya cocok masuk Partai Umat ini. Saya tidak perlu mengulang pertanyaan, langsung aja ke Ustadz Sambo, nanti ke Prof. Supadi. Ya, apa yang kewajiban kita, kata Nabi ketika melihat kemungkaran, man ro'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, wa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Kalau lihat kemungkaran, ya kita ubah dengan apa yang kita bisa. Yang paling bagus, yang paling kuat dengan kekuasaan. Ya, dengan kekuatan, dengan tangan, kata Nabi. Kalau nggak bisa ya dengan mulut, ngomong. Wah ini nggak bener. Jadi posisi Pak Amin dalam konteks ya ngomong. Kan dia nggak punya kekuasaan. Punya kekuasaan kan Pak, yang ada di istana lah gitu. Nah kita minimal rakyat, ya ngomong juga kalau bisa. Kalau nggak bisa minimal hati, dan itu selemah-lemahnya. Nah kembali kepada yang tadi, kondisi negara seperti ini ya marilah kita bersuara. Ngomong aja semua dulu. Dan saya yakin kalau ngomong ini di titik ini ya, kalau saya yakin ini blessing ini. Kalau kita main normal-normal aja nggak jalan nih. Nggak jalan nih barang. Bukan begitu maksudnya. Walaupun revolusi itu bagian dari mengubah dengan tangan. Artinya begini. Maksud saya kasus ini, Teddy ini, ya kalau kita semua ngomong, saya yakin nih gelindingnya akan besar. Ya karena kalau begini baru rakyat kita akan mau tergerak. Kalau yang normal-normal aja, barang naik harganya, bensin mahal, apa semua mungkin udah nggak laku lagi. Ya harus yang seperti ini. Saya kira mudah-mudahan ini mari kita gerakkan semuanya. Mudah-mudahan ini sampai ke istana dan kita doakan Pak Prabowo berubah. Kita nggak berharap lah dia turun di tengah jalan. Ya, mudah-mudahan yang penting dia berubah dengan baik aja. Saya kira demikian. Ya sebelum ke Prof. Suparji, saya menyapa Pak Isranur, mantan Gubernur Kaltim, dan terima kasih sudah hadir. Sehat terus Pak. Ini ada kawan saya nih, Dewan Pengawas LKBN Antara, Ramadan Pohan. Dulu saya pernah seiring sejalan, nggak tahu Bang, sekarang masih sejalan nggak kita? Nah, sekarang udah Dewan Pengawas LKBN Antara. Oke, next kita berikan kesempatan ke Prof. Suparji untuk menjawab pertanyaan Ibu yang bersemangat tadi. Baik, terima kasih Bu. Jadi betul bahwa konstitusi kita melindungi setiap warga negaranya bebas menyampaikan pendapat. Dan kemudian tentunya pendapat tadi itu ada batasan-batasan. Salah satunya adalah undang-undang. Antara lain Undang-Undang ITE. Bagaimana penyampaian pendapat tadi itu tidak mencemarkan nama baik orang, bagaimana pendapat tadi itu tidak menimbulkan ujaran kebencian berdasarkan identitas tertentu yang dapat menimbulkan kegaduhan atau kerusuhan. Jadi saya tidak membantah bahwa konstitusi menjamin tentang itu. Tetapi bahwa jaminan konstitusi tadi itu tetap harus memperhatikan aspek peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah sekarang persoalannya bukan apakah ini melanggar konstitusi atau melanggar undang-undang ITE, tetapi apakah perbuatan yang dilakukan itu memenuhi unsur-unsur kaitannya dengan pencemaran nama baik ya. Yang tadi saya sampaikan harus ada proses pembuktian mensreanya, harus ada pembuktian tentang tercemarnya nama baik seseorang, dan secara prosedural
harus dilakukan melalui satu aduan dan secara kewenangan harus yang bersangkutan yang menyampaikan. Nah, disitulah proses misalnya penyelidikan atau penyidikan dan tahap berikutnya akan dilakukan dalam rangka satu rekonstruksi fakta berdasarkan alat bukti atau kemudian barang bukti. Pada sisi yang lain juga katanya dengan soal apakah pendapat tadi itu memiliki unsur yang berakibat timbulnya kebencian kepada pihak lain karena identitas tertentu. Nah, apakah sebutan gay tadi itu adalah sebagai identitas? Saya kira ini juga tidak mudah untuk dibuktikan. Jadi poin saya adalah bahwa sekarang ini faktanya ada narasi yang diungkapkan oleh tokoh reformasi, Pak Amin Rais, dan kemudian ada pihak lain yang menganggap ada unsur pidananya, tapi kan laporan-laporan atau aduan-aduan kan belum ada sampai saat ini kan, sehingga kemudian ya tidak bisa diproses secara hukum karena memang harus ada aduan tadi itu. Yang semula suatu kementerian akan mengadukan, setelah dikonfrontir bahwa tidak memiliki legal standing kan akhirnya juga tidak terjadi. Maka menurut saya bahwa implikasi hukum tidak nampak secara signifikan sampai saat ini. Nggak tahu perkembangan berikutnya, apakah ada laporan atau aduan, tapi yang poin yang disampaikan adalah bahwa dalam konteks kita menyampaikan kritik dan sebagainya, masukan atau pendapat dan sebagainya, tetap ada koridor hukum yang harus kita perhatikan supaya kemudian tidak menimbulkan implikasi hukum yang negatif atau implikasi hukum yang tidak berguna buat kita. Demikian secara singkat, Mas. Ya. Memang Komdigi harus melaporkan Prof. Karena kabarnya pekan depan itu mau ada reshuffle. Jadi kan harus bergerak. Tapi offset ternyata nggak punya legal standing. Ini cuman omon-omon saya. Silakan Bung Deddy. Ya, terima kasih banyak Ibu. Saya kira saya juga dapat masukan yang bagus. Tetapi perlu saya tegaskan bahwa kalau ruang privat itu kemudian harus diutarakan dalam konteks sekarang begitu ya, maka kita bisa mengubah sistem negara kita bukan lagi dalam sistem demokrasi, tetapi kita bisa masuk dalam kategori yang anarkis. Kenapa? Karena gerakan-gerakan anarkis itu adalah kelompok sipil mendominasi aktivitas-aktivitas pemerintah. Sementara kalau dikatakan dengan dalih bahwa aktivitas pejabat itu menggunakan anggaran negara dan itu bersumber dari pajak, iya. Tapi tidak bisa juga kita katakan bahwa pejabat publik kita itu dipilih oleh rakyat. Kenapa? Karena yang dipilih oleh rakyat itu hanya presidennya. Semua tanggung jawab politik di bawah presiden adalah tanggung jawab presiden. Sehingga kalau mau dikritik tentu adalah urusan publik. Nah, itu yang perlu saya sampaikan sebetulnya itu. Supaya apa? Supaya kita semua itu dalam situasi yang proporsional. Warga negaranya proporsional, pemerintahannya juga proporsional. Memang ini terkesan utopis begitu ya. Artinya hal-hal yang standar, hal-hal yang idealis begitu. Tapi yang jadi masalah, kalau yang idealis itu tidak disampaikan dan tidak dipertahankan, berarti kan kita tidak memiliki titik temu. Kalau kemudian seluruh warga negaranya menyatakan bahwa moralitas harus masuk dalam pengelolaan negara, tidak boleh ada misalnya pejabat publik yang dari sisi sentimen religiusitasnya kurang, tidak boleh, segala macam tidak boleh, maka fokus kita nanti akan berubah. Kenapa? Karena negara itu didirikan sebetulnya orientasinya adalah bagi kepentingan hajat umum. Yang jadi masalah adalah persoalan orang gay atau tidak itu adalah urusan dia. Kenapa? Gay tidaknya setkap itu tidak akan berdampak pada hajat hidup orang banyak, kira-kira begitu. Ini menarik. Ya nggak apa-apa. Nah, Teman-teman nggak apa-apa. Iya. Ya. Betul. Ya. Teman-teman, oke, teman-teman Ya. begini. Teman-teman, gini. Ada seorang filsuf yang sangat berpengaruh di dunia ini. Dia berkata, teman-teman, tolong. Ada seorang filsuf pernah berkata, sebentar, Bu. Ada seorang filsuf pernah berkata, saya tidak setuju dengan pendapat Tuhan, tapi saya akan membela sampai mati hak Tuhan untuk menyampaikan pendapat itu. Jadi yang ingin saya katakan adalah di sini
di obrolan Sabtu Seru yang insya Allah akan kita lakukan setiap Sabtu, kita boleh berbeda pendapat. Dan memang harus berbeda. Kalau tidak berbeda pendapat, ini obrolan tidak berjalan. Jadi biarkan Bung Dedi bicara sebagai seorang intelektual dan seorang pengamat politik. Dan kita boleh tidak sependapat. Tapi tolong jangan dibantah. Oke, lanjut Bung Dedi untuk menyelesaikan. Ya. Sebentar. Karena oke, lanjut. Kalau misalnya bahasan soal moralitas itu mau dibawa ke agama, ya tentu tidak akan sambung dalam konteks demokrasi. Nanti mungkin akan sesuai dengan Ustadz Idrus Sambo. Dan itu saya sepakat. Kenapa? Karena saya duduk di sini bukan sebagai agamawan, kira-kira begitu. Saya hanya menjelaskan dalam koridor politik bahwa aktivitas politik itu memang ada batasnya, tidak bisa tidak. Sehingga kalau misalnya kondisinya adalah yang kita bahas adalah urusan pribadi, maka nanti bahkan dalam undang-undang juga sudah dijelaskan yang bisa menolak argumentasi Amin Rais itu hanya yang bersangkutan. Kan tidak bisa kemudian setkap dalam aktivitas politik, presiden sebagai kepala negara, termasuk Komdigi tadi sebagai menteri di anggota kabinet, dia tidak bisa menolak statement itu. Kenapa? Itu sebagai bukti konstitusional kita, Ibu, bahwa mau tidak mau ruang privat itu tetap akan berada di ruang privat. Persoalan bahwa kita sebagai warga negara yang punya nilai religiusitas yang tinggi dan segala macamnya, kemudian menolak itu, ya silahkan saja. Tetapi penolakannya bukan pada aspek individual, lebih pada aspek kelembagaan politis, kira-kira begitu. Mudah-mudahan dipahami dalam artian bahwa Ibu harus membedakan mana ruang demokrasi dan mana ruang agama, kira-kira begitu. Siap, baik. Terima kasih. Oke, teman-teman, begini. Oke, teman-teman, bagaimanapun kan segala sesuatu. Dan kebetulan saya sudah mendapat peringatan dari seorang petinggi bahwa ini harus selesai jam 3. Ya kan? Jadi sebelum selesai, saya tidak mau menyebutkan nama petinggi itu, pokoknya saya takut lah. Sebelum ditutup, saya akan berikan pada seorang penanya dan tolong bertanya secara singkat. Tadi sudah sebelah sini, mungkin dari kubu tengah nih. Wartawan ada wartawan. Dari mana? Ya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Turkolis dari sinarduniamedia.com, media online. Ya, kebetulan kemarin saya juga ikut diskusi di Sofian Hotel itu mengenai realistiskah kita tuh menjatuhkan Prabowo secara pemakzulan. Pertanyaan saya langsung aja Pak ya. Apakah berani Pak Prabowo membersihkan orang-orangnya termul, orang-orang Jokowi tersebut? Pertama. Yang kedua, karena kita tahu skala legitimasi pemilu itu dimenangkan secara bagaimana ya kan? Nah itu aja pertanyaan saya. Terus yang sampai sekarang juga, beranikah menyentuh hukum dari mantan Presiden Jokowi ke pengadilan? Pertanyaan saya 2 itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ke siapa? Ke Ustadz Sambo? Mungkin ya boleh. Ya kalau kita dalam sering kita dengar moto no viral, no justice. Mari kita viralkan terus. Yakin saya Prabowo nggak akan kuat ngelawan suara rakyat. Pilihannya cuma 2. Dia akan mempertahankan kekuasaannya atau mempertahankan Teddy, itu saja. Atau mempertahankan Mulyono. Nah, makanya karena itu saya pikir mari kita suarakan terus sebagai bentuk nahi mungkar kita. Mudah-mudahan dengan usaha kita Allah akan, ini bagian dari cara mengubah tadi dengan apa namanya, Allah tidak mengubah nasib kalau kita tidak mengubahnya. Mudah-mudahan ini bagian dari cara kita mengubahnya. Saya kira mudah-mudahan Pak Prabowo sadar kiranya. Demikian. Oke, lanjut ke Ustadz Sambo, closing statement begini. Saya hanya menyitir satu cerita dalam Al-Quran. Peristiwa Nabi Khidir yang merusak kapal untuk menyelamatkan kapal dan penumpangnya, ya. Terus seorang Nabi Khidir membunuh seorang anak untuk menyelamatkan orang tuanya. Jadi prinsip saya begini, ya kalau ingin menyelamatkan negara yang lebih besar, ya kita harus korbankan Teddy kira-kira gitu. Korban dalam arti harus dipecat. Dipecat, bukan dipecat dalam konteks dia dibuang, tidak. Dikasihlah dia suatu tempat yang cocok dengan kondisi atau status dia.
Tenang, tolong kita dengarkan. Jadi mari kita jangan sampai Pak Prabowo mengorbankan negeri yang sebesar ini hanya sekedar mempertahankan seorang Teddy. Oke. Saya mudah-mudahan Pak Prabowo kemudian sadar, kembalilah ke jati diri Anda. Baik. Saya kira mudah-mudahan negeri ini selamat. Itu Demikian. Amin. closing. Baik, selanjutnya Prof. Suparji sekaligus closing statement saya kira. Baik, jadi ada kalimat bijak ya, bahwa sesungguhnya yang membuat diri kita itu berat adalah pikiran negatif yang muncul dalam diri kita. Dan kita yakini bahwa setiap langkah kecil itu akan selalu membawa sebuah perubahan. Maka menyambung dari Ustadz Sambo tadi itu, kita mulai dari langkah-langkah kecil untuk membawa perubahan dengan prasangka-prasangka baik demi kebaikan bangsa dan negara kita ini. Maka dalam keadaan atau fakta yang terjadi atas narasi yang disampaikan oleh Prof. Amin, harapannya adalah menjadi momentum yang baik ya bagi Pak Presiden untuk kemudian bekerja lebih dekat dengan para pembantu atau para kabinet yang lain dan lebih dekat dengan rakyat dan kemudian bisa bekerja secara profesional, secara prosedural ya, secara proporsional dan menempatkan semuanya pada tupoksi kepentingan bangsa dan negara. Bahwa yang penting adalah menjadi kerangka acuan dalam melakukan tindakan sesuai dengan hukum yang ada di negara yang kita cintai ini, dan setiap persoalan tidak selalu diselesaikan melalui mekanisme hukum, tetapi bahwa supaya tidak terjadi masalah-masalah hukum yang menyebabkan misalnya kontraproduktif terhadap pengembangan atau terhadap kemajuan bangsa dan negara ini, harapannya semuanya bisa dilakukan dengan cara-cara yang persuasif, dengan cara-cara yang demokratis. Akhirnya saya menyampaikan satu harapan besar bahwa perbedaan pendapat di dimanapun itu bisa terjadi. Yang terpenting adalah dalam koridor objektivitas, dalam koridor profesionalisme dan rasionalitas. Sehingga rasionalitas, objektivitas adalah hukum yang berlaku di negara yang kita cintai ini. Pada sisi yang lain adalah tetap memperhatikan etika sebagai dasar untuk melakukan tindakan-tindakan. Saya kira demikian, Mas. Terima kasih, Prof. Bung Dedi, terakhir. Ya, harus kita akui bahwa yang dilakukan oleh Profesor Amin Rais adalah hak beliau sebagai warga negara, kemudian juga sebagai tokoh, bahwa mau tidak mau kritik itu penting. Tetapi justru Tenang, teman-teman, satu tenang. sisi memang ini menjadi momentum bagi sipil yang lain ketika Profesor Amin Rais sudah berani menyampaikan kritiknya melalui jalur yang privat tadi. Sisanya adalah kelompok masyarakat lain tinggal melakukan kritik pada urusan-urusan yang publik. Sementara bagi pemerintah saya kira karena tidak bisa memang dipisahkan identitas mereka sebagai pejabat publik satu sisi lain mereka sebagai individu tidak bisa, sehingga mau tidak mau ketika ada kritik publik ya harus diterima. Satu sisi harus diterima. Sisi yang lain adalah mereka perlu menjadikan itu instrumen untuk sebagai cermin ya supaya lebih baik lagi. Dan tentu tadi pesan Ustadz Sambo saya kira bagus sekali. Jangan sampai membuat peluang atau membuat aktivitas yang menimbulkan suzonnya publik. Jadi saya kira itu bagus sekali. Mudah-mudahan pemerintah mendengar Baik, itu. terima kasih. Teman-teman, saya ingin menutup acara ini. Saya ingat tahun 1961, saya belum lahir tapi saya baca bukunya. Seorang presiden Amerika Serikat ketika dilantik, John F. Kennedy mengatakan, jangan pernah bertanya apa yang negara berikan padamu, tapi tanyalah apa yang bisa kau berikan kepada negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk host dan narasumber. Terima kasih Mas Tiardi, Ustadz Sambo, terima kasih Prof. Suparji, Dr. Dedi, terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media, Bapak Ibu hadirin yang sudah hadir ya. Hari ini audiensnya garis keras ya ternyata ya. Ngeri-ngeri sedap.